Oke guys, jadi di video kali ini kita bakalan ngebahas outlook secara monthly time frame untuk Bitcoin. Kira-kira apakah di bulan Desember ini nanti mendekati akhir Desember Bitcoin bakalan lanjut bearish ya, lanjut break support dia ya dari all time low dia yang kemarin di bulan November 15.4 atau di bulan ini dia bakalan mantul ke level 20.000. Gue bakalan ngasih outlook menurut pandangan pribadi gue sendiri. Nah, sebelum itu bagi kalian yang mungkin pengen ngelong atau nge-short, di sini gue bisa rekomendasiin melalui platform BingX ya. Ini adalah salah satu platform futures dengan fee yang paling rendah di antara market yang lain. Salah satu yang gue suka adalah time frame grafik 3 hari, 8 jam, 6 jam ini juga nggak ada teman-teman melalui TradingView, itu harus berbayar. Terus habis itu dia juga ada fitur copy trade yang jarang ada di market yang lain. Nah, jadi trading nggak perlu ribet lagi ya. Kalau misalnya kalian sibuk kerja atau apa, kalian bisa tinggal copy salah satu trader ini, teman. Kalian bisa cek profilnya masing-masing ya. Kalau misalkan mereka profit, kita juga akan keikutan, teman-teman ya. Akan sama-sama tutup posisi, mereka loss juga kita bakalan keikutan juga. Jadi, secara bijak ya, kalian pilah sendiri lah, teman-teman. Kira-kira copy trader yang konsisten profit itu seperti apa. Kalian bisa eksperimen sendiri melalui platform BingX. Mungkin bagi teman-teman yang tertarik, kalian bisa langsung join BingX, linknya ada di deskripsi di bawah. Teman-teman bisa langsung mendapatkan bonus sampai $120. Saat ini gue juga mengadakan giveaway sampai 13 Desember aja untuk satu orang pemenang hadiah 100.000 buat yang aktif nge-share profit, nge-share TA di dalam grup BingX. Dan ini khusus untuk referral gue aja yang daftar menggunakan link di deskripsi di bawah. Kalian juga bisa join grup ini melalui link di deskripsi ya. Jadi buat gue simpulin terlebih dahulu ya, khusus untuk bulan November kemarin nih, apa yang kita bisa simpulkan temen ya. Jadi dengan kita closing di level 17.163 ini sebenarnya menurut gue ini adalah bad closing temen ya. Bad closing secara monthly time frame untuk Bitcoin. Kenapa? Kenapa bisa bad ya? Kenapa bisa buruk? Dikarenakan yang pertama, kalian bisa perhatikan ya, di level 17.1 ini tuh closing, ini newest low temen ya. Jadi kalau misalnya kalian perhatikan, ini di bulan Juni aja kita ini terendahnya 17.6 gitu. Sementara ini closing kita ini ada di level di bawah ya, paling bawah di bawah 17.600 gitu ya. Ibaratnya new low lah ibaratnya ya, udah di 17.1 gitu. Kalau misalkan let's say kita closingnya itu di level 19.000. Nah, ini ya menurut gue di bulan Desembernya itu kalau misalkan kita closing di 19.000, di bulan berikutnya ini ada chance untuk Bitcoin seenggaknya bisa mantul dengan lebih kuat tanpa menuju ke level 20, atau bisa jadi dari sini kita membentuk pola semacam ya maybe falling wedge, selalu kita breakout seperti ini teman-teman menuju ke level 25.000. Itu ada harapan banget teman-teman, cuman itu kan nggak terjadi gitu. Yang kita alamin ternyata kita malah closing di level 17.1, which is ini adalah closing terendah selama 6 bulan terakhir pada Bitcoin teman-teman. Bahkan ini mencetak new low yang ada di level 15.400. Jadi closing di bawah seperti ini pastinya nggak bagus untuk Bitcoin untuk di bulan Desember itu sendiri. Terus apa yang kita bisa simpulkan di bulan November sendiri, ini kita bisa lihat bahwa Bitcoin terjun sampai level 15.5, di mana level 15.500 ini ya, ini benar-benar ngegantung teman. Kalian perhatikan ini secara time frame monthly candle-nya aja. Ini teman ya, ini support berikutnya untuk di Bitcoin di bulan November tahun 2020 ini aja di level 13.2 teman ya. Jadi ini adalah garis yang gue gambarkan berwarna hijau ini. Ini ada di level 13.600, 13.200. Nah, ini exactly kalian bisa perhatikan nih ya. Ini benar-benar persis banget nih. Closingnya aja ini ya. Ini yang bahkan yang kita all time high ke level 20.000 ya di tahun 2017. Ini kalian lihat closingnya di berapa? Di 13.700 nih. Nah, ini touching point pertama teman ya. Kalian bisa lihat closingnya di 13 sekian. Ini touching point yang kedua kita sempat naik sampai 13.600 gitu ya. Jadi ini garis benar-benar akurat banget so far di level 13.6 ini. Dan ini adalah level sebelum kita breakout besar-besaran juga. Ini terjadi di bulan Oktober 2020, 13.600 juga. Jadi 13.600 ini udah bertindak sebagai resist maupun support yang benar-benar kuat banget. Bahkan kita ini sempat suntik atas ke level 20, terus habis itu kita in the end closingnya tuh di level 13 lagi gitu ya. Ya ini kita udah touching 3 kali dalam waktu time frame sekitar 3 tahun. Habis itu kan setelah semenjak kita berhasil breakout di 13.7 ini, langsung ada satu candle ngepump sampai ke level 20.000 gitu ya. Nah, permasalahannya adalah teman-teman ya, adalah bahwa low yang kita lihat ini 15,5 ini tuh nggak ada support and resistance itu. Seperti yang kalian tahu ya, harusnya supportnya itu ada di level 13 sekian teman-teman ya, yang dimana kita belum sentuh sampai saat ini. Kita malah ngegantung di level 15,5. Jadi ya ini bisa dikatakan di bulan Desember sendiri ya, bisa jadi Bitcoin lanjut bearish dan menyentuh area 13,5 ini teman-teman ya.
Ya, kalau nggak mencapai 13,5 mungkin 14 sekian lah ya. Ini kan terakhir kan low-nya 15 sekian. Mungkin di bulan Desember sendiri bisa sekitar 14 sekian sampai 13 sekian gitu. Jadi semenjak kita break all time low kita, teman yang ada di bulan Juni ini ya, ini kan di level 17,6 nih. Ini bertindak sebagai support yang cukup kuat karena ini adalah all time high Bitcoin di Desember tahun 2017. Semenjak kita ngebreak all time high kita, teman di tahun 2017, teman ya, ini kita udah di level 16,8. Ya ini gue udah flip bearish untuk Bitcoin, apalagi monthly closingnya seperti ini, teman ya. Monthly closingnya nggak berada di level 19.000, tetapi kita malah closing di bawah dengan closing all time low untuk Bitcoin semenjak 1-2 tahun terakhir, yaitu closing di level 17.100. Belum lagi teman seperti yang gue bilang kemarin bahwa kalian lihat ini DXY dollar index untuk Bitcoin membentuk pola semacam falling wedge. Ya gue nggak bilang bahwa ini adalah bottom juga teman ya. Bisa jadi ya kita dari sini juga dibawa turun lagi. Tetapi ya turunnya ini menurut gue udah terbatas gitu buat dolar indeks. Sekalinya dia naik teman seperti ini, ya kita udah tahu lah ya pastinya ya. Kalau misalkan ketika dolar indeks ngepump, pasti harganya Bitcoin ini malah bakalan ngedam gitu ya. Apalagi dia udah membentuk pola falling wedge di mana ini adalah pola bullish teman ya. Jadi pola ini ya harusnya kita bakalan mantul suatu saat dong. Dan ketika mantul aja terjadi teman ya ini bisa membawa dampak negatif untuk harga Bitcoin. Jadi untuk kesimpulannya apa teman? Kesimpulannya dari bulan November di bulan Desember ini kita bisa predik dari bulan sebelumnya. Di mana di bulan November ini adalah bulan buruk teman-teman, di mana kita break all time low kita. Itu yang pertama, yaitu kita break support ya. Jadi kita dapat break support, terus kita closingnya juga nggak bagus gitu. Kita closing di bawah support 17.600. Habis itu kita lihat di XY membentuk pola falling wedge seperti ini, di mana kalau misalnya dia mantul, BTC kemungkinan bakalan lanjut dump. Jadi dari 3 poin itu ya kita bisa simpulkan bahwa kecenderungan untuk Bitcoin lanjut bearish teman di bulan Desember ini sangat amat kuat menurut gue ya. Terakhir ini kan kita lihat wajar juga ya di bulan Desember 2020 terendahnya berapa? 17.572. Terus di sini kan kita ngehit berapa? 17.622. Jadi sejajar sama support di bulan Desember tahun 2020. Cuman kan berikutnya nih November 2020 terendahnya berapa? 13.000 teman, dan saat ini kita masih ngegantung banget gitu ya. Kita masih ada di level 16,8. Jadi kurang lebih itu aja ya kalau dari pendapat gue sendiri. Ya gue sendiri bakalan surprise sih kalau misalkan ternyata kita bisa teman-teman di bulan akhir Desember nanti kita bisa ngepump sampai ke level 20 sampai 21 ribu. Itu gue bakalan agak surprise karena ya so far ini kita nggak dapat poin-poin yang menandakan bahwa dari bulan ini tuh kita bakalan lanjut reversal ke atas gitu. Kalau misalkan kemarin kita closing di 19, oke lah di bulan Desember mungkin kita bisa reversal. Tapi untuk saat ini menurut gue probabilitas hanya sekitar 40% lah bisa dibilang ya. Jadi 60% mungkin lebih ke agak bearish teman ya. Lebih ke kita lanjut bear trend kita sampai akhir Desember gitu. Jadi ini adalah 3 poin yang pengen gue sampaikan ke kalian ya. Ya sekali lagi pendapat kalian, pendapat kita ya pasti berbeda-beda teman ya. Kalau misalnya kalian punya pendapat sendiri, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah mengenai pendapat kalian. Ini hanyalah pandangan pribadi gue sendiri ya. Jadi ini adalah plan gue, jangan ikut-ikutan soul milky trading plan dan trading strategi kalian lagi masing-masing. Itu aja pesan dari gue dan seperti biasa sampai jumpa di next video.